Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berikut ini akan membuat panduan info akademik untuk administrator atau admin LC. Silakan operator login dengan ID dan password masing-masing, kemudian login. Kemudian di halaman depan, di sini ada halaman utama ya, kemudian informasi pengumuman ya, informasi penting bagi Anda admin apabila ada informasi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, itu nanti silakan ditambahkan di pengumuman ya. Nah, saya contohkan di sini pengumuman. Kemudian tambah pengumuman baru. Nah, silakan ditambah informasi apa yang akan disampaikan, kemudian isi beritanya apa, kemudian silahkan disimpan. Nah, nanti akan ada list pengumuman apa saja yang sudah Anda buat di sini ya. Kemudian di sisi mahasiswa sendiri, itu nanti yang akan muncul di sini itu adalah pengumuman terakhir yang Anda buat. Jadi apabila pengumuman tersebut sudah ditambahkan, maka informasi terbaru itu yang akan muncul di sini. Berikutnya ke bawah, di sini ada jumlah mahasiswa ya, seluruh mahasiswa yang terdaftar di sistem akademik LC ya. Di sini ada 2.106 mahasiswa ya. Berikut di bawahnya ada grafiknya per program studi, itu berapa jumlahnya ya, bisa dilihat. Kemudian berikutnya nanti ada dosen di sini ya, jumlah dosen ya. Di sini baru 2, kalau kita lihat di menu dosen itu baru ada 2 ya. Nanti silahkan Anda tambahkan di sini ya. Di input namanya siapa, kemudian passwordnya apa, emailnya, telepon, dan alamat. Berikut foto ya, jika ada, usahakan ada ya. Kemudian disimpan. Sekarang kita kembali ke dashboard lagi. Kemudian di sini ada jumlah mata kuliah, mata kuliah apa saja yang sudah didaftarkan ya. Bisa dilihat di sini ada di menu mata kuliah. Nah, silakan ditambahkan di sini ya. Kemudian jangan lupa disesuaikan di sini berapa SKS-nya, kemudian posisi di semester berapa. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika mahasiswa mengambil di semester 3 misalnya, nanti hanya mata kuliah yang ada di semester 3 ini yang muncul di pilihan KRS mereka. Contoh di sini misalnya saya tambahkan baru, saya ambil di sini karena programnya sama misalnya ya. Saya tambahkan data baru, kemudian di sini saya masukkan, kemudian di sini SKS saya masukkan juga, kemudian semester saya tempatkan di mana posisinya. Di semester 4 misalkan, simpan. Nah, di sini di semester 4 itu ada 2 mata kuliah. Mohon maaf ini sama ya, atau saya ubah dulu yang ini. Saya ubah dulu. Ini kita ubah. Baik. Di sini ada di semester 4 itu ada English for Specific Purpose ya, atau ESP, sama satu lagi ada bahasa Inggris dasar conversation class. Nah, inilah nanti yang bisa mereka ambil pada posisi mahasiswa di semester 4. Nah, karena untuk sekarang di semester ganjil, maka yang akan muncul hanya di semester 1, semester 3, dan semester 5. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika mahasiswa tersebut angkatan lama mengulang dan mengambil lebih dari 1 program gitu. Di LC itu wajibnya ada di 6 semester.
Nah, di sini ketika kita menambahkan data baru, itu ada pilihan 2 semester yang kosong atau tidak digunakan oleh LC di tiap-tiap semester. Nah, disinilah kita masukkan, misalnya pada semester 7 kita masukkan beberapa program belajar yang ada di tiap-tiap semester. Jadi di dalam semester 7 itu misalnya kita akan menambahkan 4 program belajar ya, silahkan ditambahkan di sana. Ini untuk mata kuliah. Kemudian menu apa saja yang ada di administrasi LC ini ya. Kita dari atas ya, dashboard ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian berikutnya ada data mahasiswa. Nah, di sini apabila akan menambahkan data mahasiswa, itu bisa silakan diklik tambah data di sana. Kemudian diisi data-data seperti NIM ya atau NPM, kemudian nama, kemudian password untuk mahasiswa, tanggal lahir ya, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kemudian pilih di posisi semester berapa gitu ya. Kemudian pilih jurusannya apa, kemudian pilih jenis kelamin, email mahasiswa, kemudian telepon, kemudian tambahkan foto. Nah, itu untuk mahasiswa. Kemudian apabila ada kesalahan data, silahkan diklik di menu ubah. Nah, ini untuk perubahan data. Kemudian untuk melihat detail data mahasiswa, bisa dilihat di detail misalnya di sini. Nah, atas nama Yusnita misalnya, kemudian tempat lahir, alamat dan terusnya ya. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan juga program belajar apa saja yang sedang ditempuh atau sudah ditempuh gitu ya. Kemudian nanti di sini ada cetak KHS ya. Silakan diklik, nanti akan dicetak hasil studi pada semester tersebut atau semester si mahasiswa. Itu untuk mahasiswa. Berikutnya menu dosen. Nah, di sini silahkan tambahkan, misalnya di LC ada 12 dosen. Silahkan ditambahkan di sini ya. Di sini ada nama dosennya siapa, kemudian password silahkan diisi, email, telepon, dan foto jangan lupa. Kemudian disimpan. Kemudian mata kuliah tadi sudah. Kemudian jurusan. Nah, jurusan ini sudah saya daftarkan ya, sejumlah jurusan yang ada di kita. Apabila ada perubahan silahkan sampaikan ke kami ya, nanti akan kita tambahkan. Itu untuk jurusan. Kemudian di sini ada jadwal. Nah, di sini dicontohkan itu ada mata kuliah di semester 5, kemudian di sini dicontohkan misalnya ada mata kuliah di semester 5, kemudian ruangnya apa ya. Nanti untuk ruang silahkan diubah, disesuaikan ruang yang ada di LC, kemudian dimulainya tanggal berapa gitu ya, jam berapa, kemudian dosennya siapa. Silakan ditambahkan di sini. Tinggal dipilih misalnya mata kuliahnya, kemudian ruangnya ya. Untuk ruang nanti diubah di menu ruang ya. Di sini ada ruang kelas, tapi nanti kemudian dosennya siapa disesuaikan, kemudian tanggal silahkan diisi ya, diklik di sini, kemudian pilih tanggalnya, kemudian jam. Untuk jam silahkan diisi misalnya 10.00, kemudian selesai sampai jam 11.40 misalnya, kemudian disimpan misalnya. Nah, itu untuk menambahkan jadwal. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, untuk ruang kelas itu silakan diklik di ruang kelas, kemudian tambahkan di sini nama ruang apa saja yang ada di LC ya, silakan. Kemudian di sini yang sudah ada ini apabila
salah ini wajib diperbaiki ya. Misalnya bukan nama kelas ABC tapi namanya misalnya nama pahlawan apa, silakan diklik ubah di sini. Kemudian misalnya Ahmad Yani gitu, misalnya ubah gitu ya. Nah, nanti silakan diperbaiki ya data-data di sini kelasnya. Berikutnya lagi di sini ada lihat pesan. Nah, di sini mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang LC, baik itu jadwal, kemudian program pelajaran apa saja yang dibuka di sana, atau jamnya jam berapa gitu. Nanti mahasiswa akan menanyakan di sini. Di sini ditampilkan beberapa contoh pertanyaan mahasiswa ya, baik yang sudah dijawab atau yang belum ya. Nah, di sini misalnya dari Bella Safitri ada pertanyaan, selamat pagi Pak, mohon izin apakah bisa pindah jam untuk EPT Bella misalnya gitu. Nah, administrasi ya atau petugas LC tinggal balas pesannya di sini, dibalas. Nah, di sini atas nama Bella, NPM sekian, kemudian ini isi pesannya, kemudian silakan dijawab. Untuk program belajar yang memiliki kelas paralel bisa ya, namun untuk kelas yang tidak ada paralel itu harus didiskusikan dengan dosen dan perlu diperhatikan apakah masih ada ruang kelas yang masih kosong pada jam tersebut misalnya, kemudian kirim balasan. Oke, dan ini nanti di halaman mahasiswa itu akan ditampilkan. Jadi untuk si Bella atau teman-teman prodi yang lain, mahasiswa prodi yang lain ya, yang memiliki permasalahan yang sama tidak perlu menanyakan, jadi tinggal membaca saja sesuai dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian di berikutnya ada pengumuman. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Di sini ada pengumuman ya. Ini akan ditampilkan di dashboard mereka. Nah, di sini sengaja di halaman administrasi ini juga dimunculkan untuk memonitor apakah pengumuman yang kita buat itu sudah tampil atau belum. Nah, apabila ada pengumuman terbaru, nah di sini ya silakan ditambahkan misalnya info baru. Pembayaran program LC sudah bisa dilakukan dengan virtual akun masing-masing misalnya. Wah, judulnya panjang benar ya, tapi nggak apa-apa lah. Atau ini sudah bisa dilakukan. Nah, oke. Kemudian isi berita kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Malahayati yang mengikuti program belajar LC, silahkan
lakukan pembayaran VA yang diberikan oleh bagian keuangan misalnya. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, kita lihat di dashboard. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, pengumuman terakhir itu yang hanya akan ditampilkan di halaman dashboard mahasiswa. Nah, di sini sudah tampil pengumumannya ya. Nah, sekarang kita lihat coba di sisi mahasiswa. Kita sekarang login sebagai mahasiswa, kemudian passwordnya diisi, kemudian coba masuk. Nah, di sini pengumumannya sudah tampil ya. Pembayaran program LC sudah bisa dilakukan kepada mahasiswa di yang belajar LC. Silakan melakukan pembayaran dengan VA yang diberikan oleh bagian keuangan. Oke. Berarti pengumuman sudah sukses kita buat. Baik, mungkin itu untuk panduan operator ya, Sisinfo LC. Silakan jika ada pertanyaan untuk menghubungi teman-teman IT. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.